Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ulaya Naziah dengan NIM 143, mahasiswa UIN Salatiga, program studi psikologi Islam. Jadi di video ini saya akan mereview sebuah artikel untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Akhlak Tasawuf. Judul artikel yang saya review yaitu Sejarah Perkembangan Tasawuf, penulis Zuhairini AB, institusi Universitas Islam Internasional Malaysia, publikasi jurnal Substantia Vol 13 nomor 2 pada Oktober 2011. Ringkasan isi artikel ini membahas sejarah perkembangan tasawuf dalam Islam dari masa awal zuhud hingga munculnya neo-sufisme modern. Isinya menelusuri perubahan bentuk dan tujuan tasawuf, mulai dari gerakan spiritual pribadi berkembang menjadi sistem keilmuan, hingga pengaruh filsafat dan upaya rekonsiliasi dengan syariat Islam. Tujuan utama artikel yaitu untuk menjelaskan bagaimana tasawuf mengalami evolusi historis dan teologis, menyoroti tokoh-tokoh penting, serta menjelaskan dinamika antara sufisme ortodoks dan sufisme filosofis. Untuk metode penelitian, artikel ini menggunakan mode kualitatif, deskriptif, historis, yaitu sumber-sumber klasik, Al-Quran, hadis, serta karya ilmuwan muslim dan orientalis untuk mengembangkan perkembangan tasawuf dari abad ke-2 hingga ke-20 Hijriah. Hasil utama penelitian ini yaitu tasawuf berasal dari zuhud atau asketisme, yaitu kehidupan sederhana dan fokus pada ibadah. Abad ke-3 muncul perubahan dari zuhud menuju sufisme konseptual, ditandai dengan lahirnya istilah sufi dan konsep muqamat atau tahapan spiritual. Abad ke-4 sampai ke-5 muncul sufisme ortodoks yang dipelopori oleh Al-Muhasibi dan Al-Ghazali sebagai usaha menyatukan mistisisme dengan syariat Islam. Untuk abad ke-6 sampai 8 berkembang sufisme filosofis, terutama melalui gagasan Ibnu Arabi dengan doktrin wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Abad ke-8 muncul neosufisme yang diusung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim untuk menyeimbangkan spiritualitas dan tanggung jawab sosial. Kelebihan dan kelemahan artikel yaitu kelebihan menyajikan secara tasawuf secara sistematis dan kronologis, menggunakan referensi klasik dan modern yang relevan, yaitu dari Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Fazlur Rahman, dan lain-lain, menunjukkan berkaitan antara dimensi spiritual dan sosial Islam. Untuk kelemahan, artikel ini tidak terdapat data empiris atau kajian lapangan, seluruhnya bersifat literatur, kurang menyoroti perkembangan tasawuf kontemporer di masyarakat modern secara mendalam. Gaya penulisan cukup akademis dan padat sehingga sulit diakses oleh pembicara umum. Kesimpulan artikel ini yaitu tasawuf berkembang dari gerakan zuhud personal menjadi sistem spiritual yang kompleks dan filosofis. Perjalanan sejarahnya menunjukkan adanya 3 fase terbesar, yaitu fase aktistisme, fase sufisme ortodoks dan filosofis, dan fase neosufisme. Untuk fase aktisme yaitu fase pada ibadah dan kesederhanaan. Untuk fase sufisme ortodoks dan filosofis yaitu munculnya integrasi dengan syariat dan filsafat. Fase neosufisme yaitu usaha mengembalikan keseimbangan antara spiritualitas dan kehidupan sosial. Akhirnya, tasawuf tidak hanya menjadi jalan menuju Tuhan, tetapi juga upaya pembentukan manusia muslim yang utuh, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.
Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi